Nadia Batari Ratnadewati Sudarto dengan nomor induk mahasiswa 86055573112. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Tujuan saya membuat video kali ini itu untuk memenuhi tugas tutorial 3 mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu membahas pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita membahas tentang pilar-pilar pendidikan, kita perlu memahami terlebih dahulu makna pilar dalam konteks pendidikan. Secara sederhana, pilar adalah tiang penyangga yang membuat sebuah bangunan tetap kokoh. Dalam pendidikan, pilar berfungsi sebagai dasar sekaligus penguat yang menopang seluruh sistem pendidikan agar berjalan dengan baik dan memiliki arah yang jelas. Nah, pilar pendidikan tidak hanya menjadi landasan dalam proses belajar, tetapi juga membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, pilar pendidikan sangat penting untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Ketika kita membahas tentang pilar pendidikan, kita pasti tidak bisa lepas dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau merumuskan trilogi pendidikan. Trilogi ini menjelaskan bagaimana seorang pendidik dalam membimbing peserta didik melalui 3 prinsip utama, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Prinsip ini menunjukkan bahwa seorang pendidik harus mampu menyesuaikan perannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti yang pertama ada Ing Ngarso Sungtolodo, yang berarti di depan menjadi teladan. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, yang berarti di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga ada Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Melalui ketiga prinsip tersebut, Bapak Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tugas pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi menjadi teladan, motivator, dan pemberi dukungan dalam proses perkembangan peserta didik. Nah, setelah memahami prinsip dasar pendidikan, pasti ada aja muncul pertanyaan, apakah ketiga prinsip tersebut masih relevan di era digital saat ini? Jawabannya masih relevan. Meskipun teknologi terus berkembang, peran pendidik tetap penting dalam membimbing peserta didik untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Namun, penerapannya berbeda dibandingkan pada masa lalu. Seperti yang pertama, Ing Ngarso Sungtolodo, atau di depan menjadi teladan. Di era digital, guru tidak hanya menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, tetapi juga dalam literasi digital seperti menggunakan teknologi dengan bijak, menyaring informasi, dan menjaga etika berkomunikasi di dunia maya. Tantangannya, guru harus mampu menjadi contoh yang baik di ruang digital seperti menunjukkan bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, atau di tengah membangun semangat. Di sini, guru berperan sebagai pembimbing dan motivator yang membantu peserta didik aktif dalam proses belajar. Tantangannya, perhatian dan fokus peserta didik sering teralihkan oleh media sosial, game, atau hiburan-hiburan yang lain. Oleh karena itu, guru dituntut lebih kreatif dalam merancang pembelajaran yang interaktif dan menarik agar peserta didik tetap termotivasi dalam belajar. Yang ketiga ada Tutwuri Handayani, atau di belakang memberikan dorongan. Guru perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui berbagai sumber media belajar yang tersedia. Tantangannya, tidak semua informasi di internet dapat dipercaya. Guru perlu membimbing peserta didik agar mampu memilih informasi yang benar dan menghindari pengaruh negatif di dunia digital. Dari semua yang sudah dijelaskan, kita dapat melihat bahwa pilar pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Dengan adanya keteladanan, motivasi, dan dukungan yang diberikan guru, peserta didik tidak hanya berkembang dalam pengetahuan saja, tetapi juga dalam karakter dan kemandirian. Meskipun teknologi terus berkembang, peran guru sebagai pembimbing dan teladan tetap menjadi kunci dalam keberhasilan pendidikan.